Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuli Fatmilia dari Program Studi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta dengan CP 192. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait apa sih itu terkait UDO software. Nah, karena kemarin saya sudah menjelaskan terkait UDO software yang pertama, hashtag pertama itu terkait dengan install UDO. Nah, yang saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan navigasi UDO. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu terkait dengan database. Database itu merupakan sebuah kumpulan data atau bisa disebut juga dengan basis data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah nanti dalam pengelolaannya. Nah, adapun database UDO yang digunakan itu adalah jenis database relasional. Database relasional itu merupakan basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Jadi database yang sering digunakan untuk UDO sendiri itu adalah database relasional. Kemudian penjelasan yang kedua atau fitur yang kedua itu adalah terkait dengan view chart. UDO itu menyediakan beberapa tampilan untuk memudahkan langsung dalam menampilkan datanya dalam bentuk chart tanpa mengolah terlebih dahulu. Nah, dalam proses menampilkan sebuah chartnya itu ada 5 metode. Yang pertama itu ada list view, kemudian ada Kanban view, pivot table view, graph view, dan calendar view. Kemudian fitur yang ketiga itu adalah activate the developer mode. Nah, activate the developer mode itu sebuah fitur di mana dapat memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi UDO, terutama sebagai seorang administrator. Jadi, ada berbagai metode untuk mengaktifkan developer mode di UDO ini. Salah satunya menggunakan database. Dan yang selanjutnya itu adalah terkait view metadata. Nah, apa sih itu view metadata? Dalam mengetahui secara detail suatu informasi terkait suatu dokumen, itu dapat kita telusuri seperti dokumen ini itu dibuat oleh siapa, kemudian dibuat tanggal berapa, kemudian terakhir dieditnya itu tanggal berapa. Nanti juga akan tersedia juga terkait dengan histori setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya. Jadi untuk view metadata ini bisa dibilang ini merupakan track record atau riwayat dari sebuah dokumen. Kemudian fitur yang selanjutnya itu adalah search view. Nah, untuk search view itu fitur UDO yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data pada suatu model. Nah, search view ini itu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga biasanya search view ini itu bisa beroperasi dengan view atau template lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah terkait dengan filters. Nah, apa sih itu filter? Jadi filter itu sebuah fitur untuk menyaring data yang banyak agar dapat mudah dalam mencari ataupun mengkategorikan data berdasarkan apa yang kita minta. Jadi dalam kita memperoleh suatu data, apalagi itu data mentah, maka itu benar-benar masih dalam satu kelompok. Jadi itu semuanya masih jadi satu di
file tersebut, sehingga perlu kita dalam memfilter atau kita perlu mengelompokkan mana aja sih kategori-kategori yang dapat kita mudah dalam pengelompokannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah group by. Nah, group by ini merupakan sebuah fitur untuk menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang ditampilkan itu hanya salah satu. Jadi group by ini sebuah fitur dalam meminimalisir adanya data yang sama. Jadi kalau semisal dalam satu kolom atau dalam satu tabel itu ada data yang sama, maka kita aktifin fitur group by, maka nanti akan memunculkan data yang sama itu hanya satu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah terkait fitur date format dan separator. Date format dan separator pada Odoo itu sebelumnya dilakukan konfigurasi dengan ketentuan DD, dan YY. Nah, fungsinya apa sih? Untuk mengubah format tanggal itu sesuai dengan ketentuan perusahaan. Selain itu, juga bisa mengubah separatornya itu untuk nilai uang yang ingin dirubah dari titik menuju koma dan masih banyak lagi. Jadi untuk date format dan separatornya ini sesuai dengan keputusan ataupun peraturan yang ada di perusahaannya masing-masing. Oke, yang selanjutnya ini adalah kita tadi sudah belajar terkait teori dari fitur-fitur yang ada di navigasi Odoo. Nah, selanjutnya ini kita langsung ke praktek dalam penerapan fitur-fitur di navigasi Odoo yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dalam prakteknya itu kan seharusnya kita menggunakan SOL yang mana kemarin itu sudah di-download. Tetapi pada kenyataannya untuk laptop saya itu tidak bisa di-download untuk SOL-nya, sehingga saya menggunakan bantuan dari SOD. Langsung saja kita join atau kita mengunjungi website dari SOD yang sudah diberikan dari perusahaan. Nah, kita sudah masuk ke bagian SOD, di mana sebelum itu kita harus memilih terlebih dahulu apa sih posisi kita. Nah, posisi kita yaitu sebagai MSIB batch 5, yaitu sebagai mente, maka dapat kita klik. Nah, sehingga tampilan dari SOD itu kurang lebih masih sama dengan SOL, hanya terdapat beberapa perbedaan saja. Namun itu tidak dapat menghalangi kita dalam melakukan pengerjaan data atau pengerjaan kegiatan kita seperti itu. Nah, di layar ini merupakan tampilan halaman awal atau home dari SOD. Nah, langsung saja kita mulai ke fitur yang pertama, itu adalah terkait dengan view chart. Kemudian dalam view chartnya kita akan pertama itu kita masuk ke salah satu modul yang kita akan pilih. Salah satunya yaitu misal kita pilih modul purchase, dapat beberapa fitur. Nah, salah satunya itu kan ada view chart. Nah,
Untuk kita mencari fitur view chart-nya, itu kita klik di bagian pojok kanan. Nah, di sini itu kita sudah melihat beberapa metode kita dalam menampilkan view chart. Tadi di materi itu saya sudah menjelaskan ada 5 metode atau ada 5 cara kita dalam menampilkan view chart. Yang pertama itu adalah dengan cara penampilan list. Kemudian langsung kita klik saja. Nah, untuk list itu sudah sesuai sama yang ada di layar. Ini merupakan view dengan cara list atau dengan metode list. Kemudian view chart yang kedua itu dengan metode Kanban. Langsung kita klik saja. Nah, sudah muncul, sudah terdapat perbedaan antara list dan juga Kanban ya teman-teman. Kalau yang ini itu secara Kanban, kemudian yang ketiga itu secara pivot, itu seperti ini. Kemudian secara graph itu seperti ini. Jadi sudah ada gambar terkait diagram. Kemudian yang keempat itu secara kalender itu nanti seperti ini. Sudah sesuai sama yang di layar. Kemudian nah itu tadi merupakan 5 cara dalam kita menampilkan fitur view chart. Setelah kita tadi sudah mengetahui terkait dengan fitur dari view chart, yang selanjutnya fitur yang kedua itu adalah terkait aktivasi developer mode. Nah, untuk aktivasi developer mode itu kita bisa mengaktifkannya itu dengan cara beberapa langkah. Nah, tadi kita masih berada di bagian salah satu modul yaitu purchase, maka untuk developer mode itu kita klik home. Nah, kemudian nanti kita langsung pergi ke bagian setting. Langsung kita klik setting. Nah, di bagian setting ini kita langsung scroll ke bawah, kita mencari terkait dengan developer mode. Untuk developer mode langsung saja kita klik aktif bagian developer mode. Nah, nanti langsung kita diarahkan ke bagian home. Nah, bagaimana sih kita dalam menandakan apakah developer modenya itu sudah aktif apa belum? Nah, itu dengan cara di bagian atas itu ada gambar kumbangnya, dimana di bagian atas kalau semisal sudah ada gambar kumbang, maka developer modenya itu dari kita itu sudah aktif ya teman-teman gitu. Jadi dalam proses pengaktifan developer mode, kalau semisal sudah ada gambar kumbangnya, maka developer modenya kita sudah aktif. Kemudian kalau semisal kita sudah masuk ke salah satu dokumen yang kita pilih, maka langkah selanjutnya yaitu kita langsung klik logo kumbang yang ada di atas, kemudian langsung kita pilih ya bagian view metadata. Nah, ini sudah terlihat bahwa view dari metadata dari salah satu dokumen purchase yang saya pilih. Oke, fitur yang selanjutnya itu adalah terkait dengan search view. Nah, search view ini gunanya yaitu kita akan mencari di salah satu modul yang kita pilih. Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk search view itu yang pertama pasti kita harus bisa masuk ke salah satu modul yang kita pilih. Kebetulan saya memilih modul sales. Selanjutnya
untuk melakukan search itu kita pilih di bagian atas itu ada kolom search. Nah, disitulah kita itu dapat mengetik atau mencari kata apa ataupun data mana yang dapat kita cari, seperti itu. Jadi di bagian atas ini itu kita dapat mencarinya dengan cara search view. Selanjutnya, fitur yang setelah search view itu adalah fitur dari filters. Filter sendiri tadi itu adalah sebuah fitur untuk menyaring data atau digunakan untuk mengelompokkan data. Kita harus masuk ke salah satu modul. Nah, salah satunya itu modul sales, kemudian kita langsung cari bagian filters. Nah, kebetulan ini merupakan bagian filters. Kita langsung saja kita klik. Semisal teman-teman itu masih kurang sesuai untuk pengelompokan datanya, nanti teman-teman bisa langsung ke menambahkan di custom filternya. Add conditional. Jadi dapat menambahkan kondisi yang teman-teman inginkan untuk menyaring data atau untuk mengelompokkan datanya. Ya, selanjutnya itu adalah terkait fitur group by. Untuk fitur group by itu prosesnya itu masih kurang lebih masih sama dengan filter, di mana teman-teman kita harus masuk ke salah satu modul. Nah, kemudian kalau misal sudah masuk ke salah satu modulnya, kita langsung cari yang namanya group by. Untuk group by itu berada di samping dari filters. Masih di bagian atas, yaitu di samping kanan di bagian filters itu ada group by, kemudian langsung saja kita klik. Nah, untuk group by sendiri itu juga sudah diberikan ketentuan oleh sistem. Ada customer, ada order date, itu bisa berupa tahun, bulan, hari, dan masih banyak lagi. Lalu saja kita klik, maka akan menghasilkan group by yang berdasarkan bulan. Nah, kebetulan untuk modul sales ini itu untuk 2023-nya itu hanya ada 2 bulan, yaitu untuk bulan Agustus dan juga bulan September. Tapi kalau semisal dari teman-teman menginginkan menambahkan custom group by-nya itu boleh, yaitu dengan cara meng-add custom group. Kemudian nanti langsung kita pilih aja kategori apa yang teman-teman inginkan untuk mengelompokkan datanya, langsung kita apply. Fitur yang terakhir itu adalah terkait dengan date format and separator. Nah, adapun langkah kita dalam melakukan fitur ini itu kita diminta untuk masuk ke bagian setting. Nah, kita akan masuk ke bagian setting dari SOD, kemudian langsung kita pilih bagian language. Nah, di bagian language kemudian kita pilih ke manage language, langsung kita klik. Nah, di sini kita sudah dihadapkan pada daftar negara mana yang akan kita ubah. Nah, kan tadi saya akan mengubah negara Indonesia, maka saya akan mencari negara Indonesia, kemudian langsung saja kita klik. Nah, nanti akan sudah muncul seperti yang sudah ada di layar ini, yaitu terkait dengan language dari negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Jadi di sini kita dapat mengubahnya. Kita dapat mengubah sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan yang kita inginkan. Di tahapan ini itu kita sudah langsung ke bagian pengeditan.
untuk editannya itu sesuai sama yang sudah diarahkan oleh perusahaan ataupun yang lainnya. Jadi di sini teman-teman langsung kita edit saja sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan navigasi Udo yang dimulai dari pembahasan teori dari setiap fitur, kemudian langsung ke bagian praktek di setiap fiturnya di SOD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya berikan atau apa yang sudah saya lakukan ini itu dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.